Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Tukang Donat Keliling Dunia episode Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya bukan terharu ya, saya kesel ngelihat judul berita Luhut bilang Cina akan bikin pabrik sendok di Kalimantan Utara, di Kaltara. Loh, ini gimana sih? Cina lagi itu pertama. Terus yang dibikin sendok. Apakah orang Indonesia itu begitu bodohnya? Ya. Sehingga bikin sendok aja nggak bisa, nyerah. Terus jadi pasar lagi untuk sendok buatan Cina. Tahun 95 bulan November itu anak-anak Indonesia sudah bisa bikin pesawat terbang itu 30 tahun yang lalu, zaman B.J. Habibie masih Menteri Ristek gitu. Take off, dunia terguncang oleh kedahsyatan anak muda Indonesia bikin pesawat N250, 2 motor, ya kan, 50 seat, 50 kursi, N-nya Nusantara, bikinan orang Indonesia semua yang otaknya dinamis itu. Dan added value-nya, nilai tambahnya itu tinggi. Dari aluminium menjadi pesawat itu berapa juta kali lipat dari harga bahan dasar material aslinya. Karena ada sentuhan teknologi tinggi. Dan Habibie bilang 2% penduduk suatu negara kalau menguasai teknologi tinggi, maka negara itu maju. Maka dia kirim ribuan anak muda Indonesia ke Jepang, ke Korea, ke Amerika, ke Eropa, ke Perancis, ke mana-mana untuk menguasai high-tech, ilmu teknologi tinggi, untuk pulang ke Indonesia dan membangun perusahaan milik sendiri, mengembangkan pabrik pesawat, membangun PAL, pelabuhan laut, membuat kapal sendiri, KAI, bikin kereta sendiri, milik sendiri, karena sumber daya yang unggul dari Indonesia, anak-anak Indonesia sendiri. Nggak ada pikiran bikin sendok itu. B.J. Habibie dikritik, kenapa bikin pesawat, kok nggak mobil? Gitu ya. Apa jawab B.J. Habibie? Orang yang bisa bikin mobil belum tentu bisa bikin pesawat terbang. Tapi orang yang bisa bikin pesawat pasti bisa bikin mobil. Nah ini jauh bener, sendok. Ampun dah. Pak Luhut gimana sih Pak? Sebagai public educator, mendidik publik itu kok dengan cita-cita yang rendah itu loh. Bikin sendok aja orang Cina Pak. Kok nggak ngikuti Anies tuh? Bisa bikin stadion taraf internasional. Katanya orang-orang Indonesia semua itu, nggak ada yang sekolah di luar negeri. Karya anak Indonesia. 5 kilometer kemarin saya ke JIS itu, jalan kaki. Waktu kampanye terakhir 10 Februari, luar biasa JIS. Sampai lantai 7 saya. Tapi nggak bisa masuk lagi, ke tengah udah ketutup banyak orang. Itu bisa tuh bikin lapangan bola standar dunia. Orang kita yang makannya tempe tahu. Ini kok pabrik Cina mau bikin sendok. Jangan dikasih izin, bikin sendok sendiri. Orang pesawatnya bisa bikin, gitu. Mobil listrik bisa bikin. Asal disubsidi 80 juta. Motor listrik bisa bikin. Asal jualnya disubsidi 7 juta dari APBN. Dia yang main, dia yang bikin peraturan.
Kata Anies Baswedan, kalau jadi player aja, jangan jadi regulator. Ya tentu aja kalau yang bikin peraturan sekaligus pemain batinnya akeh, untungnya banyak. Siapa? Ya Luhut itu sama Muldoko. Bikin pabrik motor, mobil, listrik. Dia sendiri yang bikin peraturan. Maksudnya pemerintah ya, menurut ya ada unsur-unsur kepentingan di situ kan. Nah sekarang bikin pabrik sendok, ya mbok yang kira-kira itu gimana sih? Pejabat itu kalau saya, pemimpin itu harus sudah mendorong, membangun karakter bangsa, national building character, apa itu istilahnya itu, supaya kita itu jadi bangsa yang proud, yang bangga gitu loh sebagai orang Indonesia. Terus apa kebanggaannya kalau kita bisa bikin pabrik sendok, apalagi yang bikin orang Cina di tanah Indonesia, terus bangganya apa? Ampun, ini negeri siapa sih ini, Indonesia? Ampun dah, bikin cita-cita yang besar gitu loh. Ya kata Anies betul juga itu. Kata Anies Baswedan, saya dengar di mana ya, dia bilang lokasi lahir itu bisa sama katanya. Lokasi kelahiran kita sama, yaitu di bumi. Tapi lokasi cita-cita harus di langit yang tinggi. Begitu. Terus waktu R80 yang penerus dari N250 yang kemudian nggak diproteksi itu negara, terus akhirnya kan limbung tuh PT Dirgantara, diterusin sama keluarganya B.J. Habibie R80 Regio 80, artinya 80 seat pesawat bikinan orang Indonesia, malah dicoret, dikeluarkan dari proyek strategis nasional. Padahal kata Ilham Habibie, kita tidak minta didanai, kita hanya minta difasilitasi ketemu dengan investor investor ini. Malah dicoret, dikeluarkan dari proyek proyek strategis nasional. Alasannya proyek Regio 80 pesawat itu tidak akan selesai saat 2024, saat Jokowi itu turun tahta atau turun dari presiden. Tapi buktinya banyak proyek-proyek strategis nasional yang melewati 2024. Contoh Rempang, contoh IKN itu nggak dicoret. Sementara karya Indonesia sendiri dicoret, yaitu R80. Ini gimana sih pemerintah kita ini? Maksudnya pemerintah saya. Aku nggak mau kalau gini hidup di Indonesia. Aku mau hidup di ini aja, hidup di Parung aja, bikin negara Parung nih. NPRI, Negara Parung, Republik Indonesia. Ampun, pabrik sendok. Coba cita-cita yang tinggi. Ini akibat dari cita-cita yang rendah, penghasilan juga rendah, si UMR, upah minimum regional. Itu asal usulnya, sehingga anak-anak muda nggak ada yang cita-citanya setinggi bintang-bintang di langit. Lawang yang dicapai hanya UMR. Itu masalah tuh, UMR itu membentuk anak muda nggak punya cita-cita besar ya, kecuali dapat duit 5 juta, 6 juta UMR. Nah, nggak tahu, aku mau tidur siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan. Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja